Halo Sobat Ilmuwan Muda, kembali di channel YouTube kesayangan kalian semua, pastinya Ilmuwan Muda. Channel yang edukatif dan tentunya inspiratif. Pada video kali ini kembali lagi bersama Ayam ya. Kita akan melanjutkan video bedah skripsi khususnya bab 3 ya. Skripsi jurusan Ekonomi Pembangunan tentang analisis dampak ekonomi pandemi COVID-19 terhadap pengrajin batik tulis gedok di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Buat kalian yang belum nonton video bab 1 dan bab 2 nya, jangan lupa tonton dulu ya, agar nyambung di pembahasan di video ini, karena video ini khusus membahas bab 3 nya ya, metodologi penelitiannya. Oke, langsung saja saksikan video berikut ini, cekidot. Oke teman-teman, kita akan langsung membahas bab 3 ya. Bab 3 itu biasanya disebut juga metodologi penelitian. Lalu ada juga yang menyebutnya sebagai kerangka penelitian. Kali ini di skripsi ini bab 3-nya disebut dengan metodologi penelitian. Oke, apa saja isi dari bab 3 ini? Yang pertama, bagian A ada jenis penelitian, lalu yang B sumber data, lalu yang C jenis data, kemudian yang D populasi dan sampel, lalu yang E terkait teknik pengumpulan data, lalu yang F ada teknik analisis data, dan yang G ada definisi operasional variabel dan pengukuran variabel. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, A, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di pengrajin batik tulis gedok yang terletak di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil adalah seluruh desa yang ada di Kecamatan Kerek. Selanjutnya, bagian B yakni jenis penelitian. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melibatkan pengambilan data secara statistik sehingga dilakukan perhitungan dengan pendekatan penelitian deskriptif. Lalu poin yang C, sumber data. Data pada penelitian ini diambil dan dikumpulkan berdasarkan dari data yang diperoleh melalui kuesioner yang meliputi pertanyaan-pertanyaan mengenai produksi, pendapatan, serta pemasaran yang dihasilkan tiap pengrajin batik tulis gedok. Kemudian poin selanjutnya yang D yakni jenis data. Pada penelitian ini, jenis data yang akan dianalisis adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara mencari informasi secara langsung dari yang bersangkutan atau subjek penelitian. Kemudian yang E, populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh pengrajin batik tulis gedok yang ada di wilayah Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Adapun populasi batik tulis gedok adalah 54 pengrajin batik tulis gedok, yang mana populasi tersebut dijadikan sampel, yaitu dengan sampel jenuh atau sensus, yaitu teknik pengambilan sampel di mana semua elemen mempunyai peluang untuk terpilihnya menjadi sampel. Kemudian poin selanjutnya yang F, teknik pengumpulan data. Teknik dalam pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang bersifat tertutup, yaitu kuesioner yang responden tidak diberi kesempatan dalam menjawab. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang ditujukan kepada pengusaha atau pemilik pengrajin batik tulis gedok di Kecamatan Kerek. Karakteristik industri akan diidentifikasi dari segi total produksi, pendapatan, serta pemasaran yang pada pengrajin batik tulis gedok di Kecamatan Kerek. Lalu lanjut ke poin selanjutnya, poin G, teknik analisis data. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian berikut. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Analisis statistik digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang responden yang menjadi objek penelitian dan memberikan gambaran mengenai tanggapan responden atas data yang dibutuhkan peneliti yang dilihat dari hasil jawaban responden dan pengamatan turun lapangan. Analisis deskriptif juga digunakan untuk menjelaskan variabel yang diteliti. Ukuran yang sering digunakan dalam analisis ini adalah dengan menggunakan frekuensi dan rata-rata. Lalu yang kedua yakni uji normalitas. Uji normalitas dilakukan jika sampel yang dipakai untuk analisa terdistribusi normal. Adapun alat uji asumsi normalitas data digunakan adalah Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk, yaitu pengujian yang melihat nilai signifikan menunjukkan kurang dari 0,05, maka terjadi ketidaknormalan data.
Sedangkan apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 maka akan berdistribusi normal. Lalu yang ketiga, uji Wilcoxon. Menurut Ghazali tahun 2006, uji peringkat bertanda Wilcoxon digunakan untuk mengevaluasi perlakuan tertentu pada dua pengamatan antara sebelum dan sesudah adanya perlakuan tertentu. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikan alfa sama dengan 5%. Maka jika prob yakni probabilitas lebih kecil daripada taraf signifikansi yang telah ditetapkan, hipotesis alternatif atau HA diterima dan H0 ditolak. Berarti terdapat perbedaan yang secara statistik signifikan antara masing-masing variabel. Langkah-langkah dalam pengujian uji perangkat bertanda Wilcoxon adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan hipotesis alternatif. Lalu yang kedua, menentukan tingkat signifikansi yakni alfa sama dengan 5%. Kemudian yang ketiga, membandingkan antara probabilitas dan taraf signifikansi yang telah ditetapkan yakni 5%. Kemudian yang keempat, menarik kesimpulan statistik. HA diterima jika asumsi residual data lebih kecil daripada alfa 5% yakni 0,05. Kemudian HA ditolak jika nilai asumsi residual data lebih besar daripada alfa sama dengan 5% 0,05. Kemudian poin selanjutnya yang H, definisi operasional variabel dan pengukuran variabel. Yang pertama ada produksi. Hasil akhir jumlah produksi yang dihasilkan menghasilkan output dengan memproses input sedemikian rupa. Produksi dinyatakan dalam bentuk PCS atau bentuk lembar yang didapatkan setiap bulannya. Kemudian yang kedua pendapatan. Pendapatan dalam penelitian ini merupakan sejumlah income yang didapatkan dari hasil penjualan batik tulis gedok yang dihitung dari pendapatan bersih yang dinyatakan dalam bentuk satuan rupiah setiap bulannya. Kemudian yang ketiga yakni pemasaran. Pemasaran merupakan aktivitas memperkenalkan produk agar dapat memberikan promosi yang penting dan dapat meningkatkan pendapatan di dalam pengrajin batik tulis gedok. Pemasaran dinyatakan dalam setiap bulannya. Nah, bagaimana sobat Ilmu Muda? Itu tadi adalah video bedah skripsi ya jurusan ekonomi pembangunan khususnya di bab 3-nya tentang analisis dampak ekonomi pandemi COVID-19 terhadap pengrajin batik tulis gedok di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Buat kalian yang masih penasaran, masih bingung, jangan suka-suka, langsung saja tanyakan di kolom komentar. Dan apabila menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari Ayam. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Bye-bye. Di bab 3-nya ya buat kalian. Pada video kali ini kembali lagi bersama Ayam. Kita akan melanjutkan video bedah skripsi ya.